Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 90. Untuk beberapa waktu semua terlewat begitu saja, baik Adrian maupun Maero. Keduanya sibuk dengan urusan dan pikiran masing-masing. Hanya sesekali saja obrolan terjalin ketika berada dalam waktu kebersamaan yang tidak terlalu panjang. Makan malam bahkan sudah jarang sekali dilalui bersama, selain sekali masa saja dalam satu minggu. Di saat itu bahkan tak ada yang bersuara sama sekali, selain keramaian bunyi alat-alat makan yang saling beradu. Selama masa itu pula Adrian tengah dihadapkan dengan kebingungan yang tidak juga hilang dari pikiran, seolah tuntutan itu membayanginya setiap waktu, bahkan di sela-sela pekerjaan sibuknya di kantor. Entah apa yang akan Adrian pilih, yang hasilnya tetap berada di tengah tanpa ada yang ia rugikan. Menolak permintaan Naya untuk menikahi demi keharmonisan rumah tangga ia dan sang istri, juga tidak ingin menyakiti hati Maero. Namun hasilnya akan berpengaruh pada kondisi kesehatan Naya yang sedang bermasalah. Lalu dirinya akan menyesal jika keputusannya akan berakibat fatal nantinya, karena secara tidak langsung status pembunuh tersematkan dalam dirinya dan selalu membayangi setelahnya. Akan tetapi Adrian sangat berat jika harus memilih menikahi wanita itu. Bukan tidak mungkin pula kesehatan Maerola yang juga akan berpengaruh nantinya. Meski secara visual dia tampak sehat, hatinya pasti terluka. Selain itu, Adrian juga tidak ingin status poligami tersematkan dalam dirinya, apapun hasilnya. Baginya, kesetiaan juga termasuk harga diri seorang suami yang tidak pantas diremehkan. Ia tidak ingin kata tidak setia mengganggu pikirannya, menyakiti hatinya sendiri tanpa secara langsung. Apa yang Adrian pikirkan saat ini terlalu berat untuk diputuskan dengan mudah. Bahkan tak jarang tetesan bening dari ujung matanya keluar tanpa sadar di sela-sela aktivitasnya ketika wajah sang istri mendadak hadir dalam bayangannya. Itulah kenapa ia memilih menghindari sang istri dengan pulang malam atau berangkat lebih pagi, hingga waktu bersamaan tidak pernah terjalin selain tanpa kesengajaan saja. Dan untungnya Maero tampak tidak mempermasalahkan hal itu. Sejujurnya Adrian menyesal harus melakukan itu. Akan tetapi ia belum siap jika harus berkata jujur di depan Maero. Walau selama ini sang istri begitu mengerti kondisinya, namun Adrian tidak siap jika harus mendengar keikhlasan hati Maero yang sudah ia tebak akan menjadi jawabannya nanti. Tanpa sadar waktu lebih dari 1 minggu telah terlewat begitu saja. Tidak ada momen indah yang Adrian tinggalkan bersama sang istri, selain menghabiskan waktu di depan Naya demi kondisi wanita itu semakin membaik. Dan semua itu terpaksa Adrian lakukan dengan merahasiakan dari Maero, demi menjaga perasaan sang istri agar tidak terluka tentunya. Walau sebenarnya wajah sedih Maero sudah tampak di pandangan mata Adrian, pikirnya lebih baik menghindar. Namun pagi ini sepertinya Adrian gagal menghindari sang istri usai sarapan. Biasanya ia akan berangkat cepat-cepat setelah itu, atau bahkan melewatkan sarapan begitu saja. Sementara saat ini urusan persiapan rapat yang baru saja ia kerjakan setelah subuh membuat urusannya yang belum selesai harus berlanjut. Lagi pula rapat kantor akan dilaksanakan lebih siang, jadi ada waktu luang sebelum berangkat. Ketika berkas belum semua selesai, sang istri lebih dulu menghampiri Adrian di sofa ruang tamu. Terpaksa ia harus berdiam diri di tempat sambil melanjutkan pekerjaan. Toh ada banyak kalimat elakan untuk menghindari pembahasan serius. Andai Maero memulai, pikirnya. Aku minta maaf ya mas, barangkali ada salahku selama ini. Maero tiba-tiba bersuara ketika tubuhnya bahkan baru mendarat di sofa. Seketika itu pula Adrian paham arah pembicaraan sang istri. Namun tetap ia tanggapi santai. Minta maaf, kenapa sayang? Kamu gak sedang salah kok.
sautnya tanpa menatap wajah Mairo di depan seberang meja. Meski begitu, Adrian semakin merasa menyesal ketika suara senyuman Mairo terdengar setelah itu. Entah hati sang istri terbuat dari apa, hingga dia selalu menghadapi suaminya tanpa melempar salah sama sekali walau hatinya sudah tampak terluka. Setiap orang pasti punya salah, Mas. Hanya kadang gak menyadari, termasuk aku. Bagai bogem besar menghantam dada Adrian tiba-tiba. Ia bahkan menghentikan pekerjaannya seketika itu, kemudian berani menatap wajah sang istri. Kalimat yang Mairo ucapkan seperti sindiran keras untuk Adrian. Setelah semua terlewat dengan kesalahan, jelas-jelas melekat di dirinya. Justru sang istri menyalahkan dirinya sendiri dengan kata maaf. Kata yang tidak pernah Adrian ucapkan selama beberapa hari terakhir ini. Mungkin karena kesalahan yang gak kusadari juga kamu memilih diam selama ini. Mairo melanjutkan kalimatnya setelah berhadapan beberapa saat. Tapi kamu gak salah, Mai. Aku gak pernah menyalahkanmu. Jelas Adrian sedikit terbata. Lagi-lagi Mairo tersenyum. Sedikit pun wajahnya tidak menampakkan kesedihan atau bahkan air mata yang mengiringi. Namun begitu jelas hatinya dia kuatkan, walau faktanya rapuh. Hal itu benar-benar membuat hati Adrian semakin teriris. Ia menyesal dengan sikapnya selama ini. Keinginan untuk jujur dengan masalah di hadapannya semakin berat jika jawaban dari Mairo sudah bisa ia tebak. Ia terlalu baik, terlalu mengerti, terlalu memahami kondisi tanpa memperdulikan isi hatinya. Tapi aku minta maaf kalau baru bisa kusampaikan hari ini. Mungkin aku terlalu bodoh dan gak ngerti. Adrian mendadak heran. Apa maksud yang akan Mairo sampaikan itu? Maksud kamu, Mai? Tanya Adrian semakin penasaran. Nikahilah Naya, Mas. Apa maksud kamu, Mai? Pertanyaan itu terlontar untuk kedua kalinya. Namun kali ini terdengar lebih lantang. Adrian memang masih belum mengerti apa yang sang istri katakan. Dia butuh kamu saat ini, Mas. Selain itu gak baik juga kalau kamu mengurus dia tanpa ada ikatan halal. Jelas Mairo yang membuat Adrian benar-benar tidak bisa berkata apapun. Tapi, Mai, maaf ya, Mas, kalau aku selama ini gak ngertiin kamu. Selain itu, kesehatan Naya juga lebih penting untuk saat ini. Mungkin hanya pengaruh dari kamu yang bisa buat dia sembuh. Adrian terdiam. Pandangannya kosong menatap beberapa berkas yang berserakan di atas meja. Entah apa jawaban untuk ia menanggapi kalimat Naya. Bibirnya bahkan keluh untuk berucap sekata pun. Inilah yang Adrian hindari, kata-kata ikhlas dari sang istri yang ia duga sebelumnya. Pada akhirnya terdengar juga sampai ke telinganya. Bahkan sampai detik ini, sejujurnya ia belum siap menerima itu. Tapi apa Naya yang meminta padamu, Nay? Adrian khawatir. Yang Mairo ikhlaskan juga karena paksaan lembut dari Naya di tengah kondisi tubuhnya yang lemah. Untuk kesekian kalinya, Mairo tersenyum sebelum menjawab. Bukan, Mas. Jawabnya memastikan. Yang jelas semua demi kebaikan kita aja, Mas, imbuhnya. Walau apa yang Adrian katakan memang benar, jika Naya meminta izin pada dirinya untuk menjadi istri kedua beberapa waktu lalu. Namun tidak akan Mairo buka pembahasan itu. Yang ia pikirkan justru perasaan yang ada dalam hati sang suami. Dari sikap sang suami, tampak jelas sekali Adrian memang menginginkan pernikahan itu juga. Hanya saja mungkin dia berat untuk menyampaikan. Jika dirinya tidak mengerti, maka akan menjadi penyesalan tersendiri karena berada dalam situasi yang membingungkan. Iya, Mairo merasa telah berada dalam titik di mana dirinya menjadi penghalang antar dua insan. Biar bagaimanapun, Adrian dan Naya adalah pasangan yang pernah bersatu dalam perasaan cinta yang sama. Wajar jika rasa itu kembali terjalin setelah kebersamaan yang sering mereka lalui selama beberapa hari terakhir ini. Entah bagaimana nasib dirinya ke depan, Mairo bahkan tidak terlalu mementingkan. Ia hanya tidak ingin ada keterpaksaan di dalam rumah tangganya. Andai pada akhirnya ia harus mundur, biarlah, jika itu menjadi jalan terbaik. Aku akan persiapkan pernikahan kalian nanti setelah Naya kembali ke rumah. Mairo berucap lagi sebelum memutuskan bangkit dari duduknya. Mairo,
Sementara Adrian masih saja berat untuk bersuara. Ia hanya bingung apa yang akan ia katakan. Berat untuk menerima. Namun di sisi lain ia tidak bisa berbuat apa-apa. Gak usah khawatir mas, aku gak apa-apa kok. Mairo kemudian berlalu pamit masuk ke dalam. Adrian paham, meski ucapannya ikhlas, wajah keterpaksaan yang Mairo tampakkan begitu jelas terlihat. Di saat itu, dia masih saja membohongi perasaannya dengan berkata tidak apa-apa. Adrian terpaku sesaat hingga tanpa sadar tetesan air kembali jatuh dari ujung matanya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat akhir pekan ya. Ini di ACC untuk nikah lagi. Luar biasa Adrian ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.